This is a time to give Anumodana talk, Anumodana Katha, the words, the talk of the rejoicement on our wholesome actions. Oke, semua upasaka upasika, duduklah dengan rileks. Inilah saatnya kita mendengarkan Anumodana kata ataupun owada gitu ya, ucapan untuk bersuka cita. Yes, today is the 30th of December 2025. Today maybe I need to deliver some words of my companion monk. Hari ini tanggal 30 Desember 2025, Sayadaw ingin menyampaikan beberapa pesan dari teman-teman biku Sayadaw. The day before yesterday, I was giving the Anumodana talk here. During talking, one of my fellow monk, actually one of my disciple, approached me suddenly and request something. So I thought it should be very urgent case because during the Dhamma talking, as a talker, is focused on the subject of the Dhamma talk, so it is not intervened by others if there is no very urgent case. So I carefully listen to the words of the Venerable. Jadi 2 hari sebelumnya, kemarin begitu ya, saat Sayadaw menyampaikan Dhamma talk gitu, salah satu murid dari Sayadaw itu mendekati Sayadaw dan memohon untuk menyampaikan pesan ini. Jadi Sayadaw berpikir ini seharusnya hal yang sangat penting karena seharusnya dalam suatu Dhamma talk si pendengar siapapun itu harus mendengarkan objek ataupun topik dari Dhamma talk itu dengan penuh perhatian. Tetapi kalau sampai ada yang ingin disampaikan di sela Dhamma talk tersebut, maka itu tentunya sesuatu hal yang sangat penting. Jadi Sayadaw mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh murid Sayadaw tersebut. Actually, he is a Korean, so he was talking the Korean language. In the meaning, he told me that it was great blessing to see all the venerables here and to see all the sincere devotees here. This is a very blessed place. I'm very fortunate to sit in front of these people, this audience. Nah, sebenarnya murid Sayadaw itu orang Korea ya, jadi berbicara dalam bahasa Korea yang artinya beliau mengatakan suatu berkah yang sangat besar bagi beliau gitu ya, si murid Sayadaw, karena beliau bisa melihat begitu banyak venerables para biku di sini. Jadi dengan tulus, dia juga dengan melihat gitu ya para umat yang sangat tulus. Ini merupakan berkah, tempat yang penuh berkah di sini. Jadi beliau mengatakan beliau sangat beruntung bisa duduk di sini di depan semua para pendengar. Yes, he is one of my disciple monk, but actually his age is almost same with my late father, who has passed away already. Maybe if I might be wrong, his age is 78, almost 80. But his voice was full of energy and full of confidence, saddha, and his voice was accompanied with the full of joy. Nah, jadi murid Sayadaw ini sebenarnya seorang biku yang sudah tua, usianya itu hampir sama dengan usia Sayadaw yang sudah meninggal gitu ya. Jadi usianya sekarang sekitar 77 atau 78, hampir 80. Nah, suara beliau ketika menyampaikan itu dengan penuh semangat dan penuh keyakinan atau sadar dan juga dengan penuh kegembiraan. But on that day, I was already following the flow of the subject for the
Dhamma talk for the day, so I couldn't find the opportunity to deliver his sincere words to the audience. So maybe I'm responsible to deliver the words today. Jadi pada hari itu si Ado itu fokus gitu ya menyampaikan topik dari Dhamma Talk tersebut, jadi mengikuti arus Dhamma Talk-nya itu dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kata-kata ucapan yang tulus dari biku murid si Ado itu yang ingin beliau sampaikan kepada pendengar. Jadi beliau merasa bertanggung jawab untuk menyampaikannya. I think it was urgent case because he couldn't control his emotion. But as you know, the person who is holding and occupying the mic is me. So he has no opportunity to express his emotions. So he suddenly came to me to deliver his word to the audience. So I'm delivering his words today. Jadi tentunya itu sesuatu yang sangat penting karena sang biku tersebut gitu ya dengan sangat semangat menyampaikan kepada si Ado karena sangat semangat itu dan tidak bisa mengontrol emosinya. Tetapi karena yang pegang mic itu cuma si Ado, jadi muridnya itu tidak punya kesempatan tentunya untuk menyampaikan hal ini. Jadi oleh karena itu hari ini si Ado ingin menyampaikannya kepada semua pendengar di sini. He said, he's the one who is blessed. And the place here is blessed place. So I was considering what the meaning of his words. So in our script, the Buddhist scripts, when we say about the blessed place, there is a mention of Patirupa Desa. The meaning of Patirupa Desa can be divided into two parts. Patirupa is proper or suitable. Desa is place. One more word, when we say Patirupa Desa Vasa. Vasa is residence or living. So his feeling, his living, his residence in this vihara is very suitable. So he is feeling, I'm blessed. Nah, biku murid Sayadaw itu mengatakan dia adalah seorang yang sangat beruntung ya, merasa sangat terberkahi gitu ya, dan merasa ini tempat yang sangat penuh berkah. Nah, jadi Sayadaw mempertimbangkan artinya di dalam literatur Buddhis. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat yang penuh berkah? Dalam bahasa Pali disebut Patirupa Desa. Patirupa Desa itu terdiri dari dua kata. Jadi Patirupa artinya sesuai gitu ya. Cocok sesuai. Desa artinya tempat. Nah, ada satu kata lagi disebut sebagai Patirupa Desa Wasa. Wasa adalah tempat berdiam, tempat tinggal. Oleh karenanya, biku tersebut menyampaikan perasaannya bahwasannya beliau tinggal di tempat yang penuh berkah, berdiam ya, tinggal dan berdiam di tempat yang penuh berkah, dan dia merasa tempat ini berarti tempat yang cocok. Dan dia mengatakan saya sangat beruntung. There are some definitions about the words, the Patirupa Desa in the scripts. I would like to extend one of the meaning in the Dukanipata Atthakatha, Anguttara Nikaya, from the Jakkasutta Vannana. The script is mentioning Patirupa Desa Vasoti Yatha Chata So Parissa Sandit Santi Evarupe Anuchavike Dese Vaso. So here is mentioning about the definition of the Patirupa Desa Vasa. The living in a suitable place means Yatha Chatta So Parissa. There are four kinds of assembly or the gathering or community. Mainly it mentions the four kind of community among four, two are the Sangha side, the other two are lay side.
Number one, Bhikkhu Sangha. Number two, Bhikkhuni Sangha. Number three, Upasaka and Upasika. These four gathering. If we cannot find the Bhikkhuni Sangha in these days, we can consider Bhikkhu Sangha, Samanera Sangha, and Upasaka, Upasika. Four kinds of assembly. In that place, this kind of four assembly, Sandhi Santi, can be seen. So when we approach to the place, if we can have the opportunity to see this kind of foregathering, that's the place of Patirupa Desa, the suitable place. If we are sitting there together, this is a Patirupa Desa Vasa, staying, living in a suitable place. Nah, ada beberapa definisi ataupun arti dari Patirupa Desa. Jadi di dalam literatur, salah satu artinya yang dijelaskan di dalam Dukkha Nipata Anguttara Nikaya, Jaka Sutawana kalau nggak salah ya. Saya udah bilang, jadi seperti Pali yang dilafalkan Sayadaw, di sini disebutkan arti Patirupa Desa Wasa, yaitu tinggal di tempat yang sesuai, ya, berdiam di tempat yang sesuai. Nah, kemudian seperti Pali yang dilafalkan Sayadaw ingin menjelaskan yang pertama adalah empat komunitas gitu ya, perkumpulan yang terdiri dari satu Bhikkhu Sangha, yang kedua adalah Bhikkhuni Sangha, yang ketiga adalah Upasaka, yang keempat Upasika. Tetapi jika sekarang Bhikkhuni Sangha sudah tidak ada, maka yang kedua kita ganti menjadi Samanera. Jadi ada empat perkumpulan ataupun empat komunitas yang jika mereka berdiam di suatu tempat, kita dapat melihat salah satu dari empat komunitas ini, dan kita bisa datang dan mempunyai kesempatan untuk melihat empat perkumpulan ataupun komunitas ini, maka inilah yang disebut sebagai Patirupa Desa. Dan jika kita punya kesempatan untuk duduk di tempat tersebut, maka itu disebut sebagai Patirupa Desa Wasa. Artinya duduk atau tinggal di tempat yang sesuai. They are mentioning in other words, Ewarupe Anuchavike Dese Vaso. Anuchavika is appropriate. So in this way, when a person stay appropriate place, this is the Patirupa Desa. But what is the meaning of the appropriate or suitable? It is not clear yet. So we can find more the meaning in detail in the Dukkha Nipata Tika as following: Anuchavike deseti punya kiriyaya samapatipatiya anurupa deso. This is the meaning of the suitable or appropriate place. Why the place is suitable or appropriate? In that place, Punya Kiriyaya, the wholesome action, and Sammapatipati, the right practice, can be done, okay, can be found. If the people foregathering are practicing the wholesome actions or the right practice, this is a Patirupa Desa, the suitable place. So there are two conditions. We need four assembly, Bhikkhu, Bhikkhuni, or Bhikkhu, Samanera, and Upasaka and Upasika. What are they doing there? They are doing the accumulating wholesome actions, and they are practicing right Dhamma. That's the condition of Patirupa Desa Vasa, staying in a suitable place. Nah, dalam kata penjelasan-penjelasan yang lain seperti Pali yang disebutkan Sayadaw, nah artinya itu tadi suitable, itu sesuai, cocok, pantas. Jadi dikatakan sebagai sesuai itu yang bagaimana, yang dikatakan sebagai tempat yang sesuai, yang pantas. Nah, kita belum tahu penjelasan yang jelas. Untuk menemukan artinya di dalam
Dukha Nipatatika dijelaskan seperti Pali yang disebutkan Siado, tempat yang sesuai itu bagaimana? Tempat itu adalah tempat yang punya kiriya. Artinya di tempat itu bisa banyak dilakukan kebajikan-kebajikan atau kusala, jadi diakumulasi, dikumpulkan, dan juga tempat itu merupakan tempat latihan yang benar, praktek yang benar. Nah, jika di tempat seperti itu bisa dilakukan dua hal ini, dan jika di tempat itu ada 4 perkumpulan tadi, perkumpulan bikhu, perkumpulan samanera, karena bikhu ini udah nggak ada ya, upasaka dan upasika, yang keempat perkumpulan itu mengakumulasi, mengumpulkan kusala atau kebajikan dan melakukan praktek yang benar, maka tempat itu barulah bisa disebut sebagai tempat yang sesuai atau pati rupa desa. Jadi ada 2 kondisi di sini yang diperlukan. Kita perlu 4 perkumpulan tadi, ditambah apa yang mereka lakukan di sana. Mereka melakukan mengumpulkan kebajikan atau kusala dan melakukan praktek dhamma yang sesuai. Itulah yang disebut sebagai pati rupa desa wasa, tinggal atau berdiam di tempat yang sesuai. So here is mentioning about the punya kriya, the wholesome action. What are the wholesome actions? In different scripts are mentioning different kinds of the wholesome action. Basically, it is mentioning 3 kinds of wholesome action. Number 1, dana maya punya kriya vatu. The wholesome action which can be accomplished by the dana. This is the first wholesome action. That's the thing now you are doing. And second, sila maya punya kriya vatu. The wholesome action which can be accomplished with the moral conduct, the sila. So this is also the one kind of the wholesome action. Now you accomplish the purification of sila with taking 5 precepts. From monk side, we are trying for our sila visuddhi too. So this is one kind of punya karya vatu, the condition of the wholesome action. The third one, bhavana maya punya karya vatu, the wholesome action which can be accomplished by practice. So we practice the metta bhavana just before, and all the venerable also, they have their own proper meditative object and trying hard to practice every day. So this is the fulfillment of the 3 kinds of wholesome action. This gathering, 4 kinds of the gathering are fulfilled with this kind of wholesome actions. So this is the value of the Patirupa Desa Vasa, the place of the people of the gathering who are fulfilled with dana, sila, bhavana value. Di sini disebutkan punya kiriya. Apakah punya kiriya? Tadi dikatakan adalah tindakan-tindakan bajik atau kusala. Nah, di dalam beberapa literatur itu ada penjelasan yang berbeda-beda. Tetapi saya akan mengambil hal yang penting di sini. Yang pertama adalah ada 3 jenis kusala ataupun jasa kebajikan. Yang pertama disebut sebagai dana maya punya kiriya watu, yang artinya tindakan bajik yang dilakukan dengan melakukan persembahan atau dana, seperti yang sedang Anda lakukan di sini. Yang kedua adalah sila maya punya kiriya watu, yaitu tindakan kusala yang dilakukan dengan melakukan memurnikan menjalankan moralitas atau sila. Nah, ini adalah tindakan kusala yang Anda lakukan yang kedua. Sekarang Anda sedang melakukan memurnikan sila atau moralitas Anda dengan melafalkan 5 sila dan menjalankannya. Kami para biku juga berusaha mempraktekkan sila wisuddhi sesuai dengan sila yang kami miliki.
Nah, jadi ini adalah salah satu atau jenis kedua dari punya kiriya watu ataupun tindakan yang baji. Dan yang ketiga adalah bawana punya kiriya watu, yaitu tindakan kusala yang dilakukan dengan berlatih. Tadi misalnya kita berlatih metta bawana. Nah, artinya dan para biku yang lain di sini mempunyai objek meditasi mereka masing-masing dan mereka melatihnya dengan tekun setiap hari. Jadi sudah ada 3. Nah, kita memenuhi 3 tindakan bajik atau kusala ini. Di tempat ini jika ada 4 perkumpulan tadi ya, 4 perkumpulan, dan 4 perkumpulan itu mengumpulkan, mengakumulasi, melakukan 3 tindakan bajik ini atau 3 kusala ini, maka ini adalah nilai atau makna dari apa yang disebut sebagai pati rupa desa wasa, tempat yang sesuai di mana perkumpulan di sana bisa melakukan dana, sila, dan bhawana. In the another script, it is mentioning more in detail, like Iti Uttaka Atthakatha. It is showing the 10 kinds of punya kiriya watu, the condition or factors of the wholesome actions. Number 1 and 2 and 3 is same. Number 1 is dana, giving or generosity. Number 2 is sila, moral conduct. Number 3 is bhavana, mental cultivation or meditation. Number 4 is apajayana. This is a showing respect or reverence. When you approach to the Sangha, you are showing the respect to the Venerable Sangha accordingly. Between the Sangha, the junior Sangha have to pay proper respect to the senior Sangha. We are practicing that culture properly. Number 5 is Veya Vajja. Veya Vajja is a voluntary activity to serve somebody. So this is a helpful action. Now in our monastery, when we are going out for our alms round, Pindajara, maybe almost more than 50 people are following to serve the Sangha. And then for our Pindapata food and for our all the daily activity, many number of the uncountable people are coming and are serving the voluntary activity. This is the value of yourself as punya kiriya. And number 6 is patidana. This is a thing also we are doing every day. This is a sharing merits. Okay? If you see more all the thing in detail, which you have the accomplished every day, you will be more joyful. Number 7, is it okay, sister? Number 7, Patanu Modana is rejoicing in others' merit with sadhu, well done, suttu, well cultivated. We are doing every day. Number 8, Dhamma Savana, listening to the Dhamma. This is the thing now we are doing. Number 9, Dhamma Desana, preaching the Dhamma, talking the Dhamma is the thing that I'm doing now. Number 10, Ditti Uzukamma, making one's view right, having a straight view. What is this? Basically, it is meaning the Kamma Sakata Samma Ditti, the right view on the karma and the result of the karma. We have strong belief on the karma, the value of the wholesome karma. That's why we are doing this kind of from number 1 to number 9 activity every day. We share our time, we share our effort, we share the wealth. So this is a value of the punya kiriya vatu, the 10 kinds of the wholesome actions we are doing, cultivating every day in this Vihara Dhammadayana. Di dalam literatur yang lain, di Iti Wuttaka Atthakatha dijelaskan 10 punya kiriya watu, artinya adalah 10 faktor dari perbuatan-perbuatan baji. Nah,
Itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, kedua, dan ketiga sama tadi ya. Yang tiga pertama yaitu dana, memberi, persembahan, sila, melatih moralitas, bawana. Yang ketiga adalah pengembangan batin atau meditasi. Dan yang keempat adalah apa cayana, yaitu bersikap hormat. Jadi ketika kita mendekati anggota sangga, kita memberikan hormat. Nah, ini adalah praktek dari apa cayana ya, apa caya. Dan begitu juga para biku, para samana, ketika samana yang junior, anggota sangga yang junior misalnya bertemu dengan yang senior, maka mereka memberikan penghormatan. Ini adalah latihan yang budaya, latihan yang mereka lakukan setiap saat. Kemudian yang kelima adalah weya waca, pelayanan. Jadi memberikan bantuan pelayanan di dalam wihara ini. Misalnya ketika para samana akan keluar untuk pindah cara, itu ada lebih dari 50 upasaka-upasika gitu ya yang melakukan pelayanan atau weya waca ini. Dan setelah pindah cara, ketika mau mengambil makanan misalnya ya, banyak sekali umat-umat yang juga melakukan pelayanan di wihara ini. Nah, inilah yang disebut sebagai salah satu dari punya kiri, yaitu tindakan yang berjasa, memiliki jasa kebajikan gitu ya. Yang keenam adalah patidana. Patidana itu kita lakukan setiap hari, yaitu berbagi jasa kebajikan. Nah, jika Anda melihat semua hal ini, udah sampai 6 ini ya secara detail, nah Anda telah mengumpulkannya setiap hari dan Anda akan semakin bahagia. Yang ketujuh adalah patanumodana. Jadi ini juga selalu kita lakukan, yaitu bersukacita atas jasa kebajikan yang dilakukan orang lain dengan mengatakan, oh sadu, well done ya, Anda lakukan dengan baik, sadu, sadu, atau sutu tadi itu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, dhamma sawana, yaitu mendengarkan dhamma seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kesembilan adalah dhamma desana, yaitu membabarkan dhamma seperti yang Siadau lakukan saat ini. Yang kesepuluh adalah ditiuju kama, yaitu meluruskan pandangan. Jadi secara mendasar ini dikatakan sebagai kama sakaka sama diti, yaitu kita memiliki keyakinan kepada kama, nilai dari kama dan juga akibat dari kama. Dengan little bit more said. Jadi dengan demikian ketika kita memiliki keyakinan, oleh karenanya kita baru melakukan semua kebajikan-kebajikan ini. Inilah nilai dari kebajikan. Jadi dari yang 1 sampai 9 ini kenapa kita lakukan setiap hari? Karena kita yakin akan kama dan akibat dari kama. Jadi setiap waktu, sepanjang waktu, Anda berusaha mengumpulkannya dengan usaha memberikan waktu, usaha, dan juga properti ataupun kekayaan Anda. Ini adalah makna atau nilai dari punya kiriya watu, yaitu tadi terdiri dari 10 tindakan berjasa atau kebajikan yang kita lakukan, kita kembangkan setiap hari di Wihara Dhammadayada ini. Now, have you understood the value of yourself? Okay. If the gathering, assembly, the upasaka and upasika can be fulfilled with this kind of 3 or 10 kinds of the wholesome action, anywhere you stay, anywhere you reach at, the place will be the Patirupa Desa, the suitable place, the blessed place. So you are the one who is giving the blessing to the people around you. Apakah Anda sudah mengerti makna nilai dari diri Anda sendiri terhadap apa yang Anda lakukan? Di dalam perkumpulan ini, perkumpulan upasaka benar ya, ketika Anda memenuhi 3 ataupun 10 kusala ataupun perbuatan berjasa ini, maka dimanapun Anda berdiam, kemanapun Anda pergi, tempat itu akan menjadi Patirupa Desa atau tempat yang penuh berkah. Anda memberikan berkah bagi tempat itu, bagi orang-orang di sekitar Anda. So we know Samananamcha Dasanam, that's the Mangala blessing, okay? But in other words, when we see the sincere devotees who
who are fulfilled with 3 or 10 kinds of the wholesome actions, it is a blessing from the Sangha side to see this kind of upasaka and upasika. I think my fellow monk was expressing his, impression about his joyfulness, the feeling of blessing. When he sees this kind of sincere devotees, he feels very happy and couldn't control his emotion, I think. Because in my country, it is not easy to find this kind of people. The condition to seeing these people, okay, to sit together, is very hard to find. Kita juga mengetahui apa yang disebut sebagai samanananca dasanam. Ini adalah salah satu dari berkah. Jadi untuk tadi biku gitu ya, ketika bisa melihat para umat yang mengumpulkan, memenuhi 3 ataupun 10 dari perbuatan berjasa ini, dari sisi para biku, ketika bisa melihat upasaka upasika yang seperti ini, maka itu merupakan berkah bagi mereka. Jadi murid Sayadaw itu menyampaikan dia sangat gitu ya bahagia, terharu gitu ya, impresif apa ya bahasa Indonesianya, ngerti lah ya. Mengesankan kadang hang. Jadi dia itu sangat terkesan dan merasa sangat bersuka cita. Nah, kenapa? Karena dia bisa melihat gitu ya, banyak sekali umat-umat yang begitu tulus untuk melakukan kebajikan di sini. Jadi beliau merasa sangat beruntung gitu ya. Kenapa demikian? Sampai bisa tidak terkontrol gitu ya, bukan tidak terkontrol, nggak tahan untuk nggak sampaikan kepada Sayadaw emosinya itu menurut Sayadaw. Kenapa di negara Sayadaw itu di Korea gitu ya sangat sulit melihat hal seperti ini, sulit melihat kondisi di mana orang-orang duduk bersama melakukan kebajikan. So I would like to encourage to the upasaka and upasika to come to the Vira Dhammadayana more frequently, bring more people. I'm not asking the donation. Without donation, just come. Your presence itself is the blessing. That's the meaning of the blessing of the place. That's the meaning of the blessing for the Sangha side. To see the sincere devotees, the upasakas, upasikas, the presence itself is a blessing. Don't misunderstand. No, I'm not drawing your dana. Just be present, okay? Jadi saya ingin menyemangati kita, para upasaka-upasika, datanglah ke Wihara Dhammadayana ya, lebih sering lagi, bawalah teman-teman Anda. Saya tidak meminta dana Anda, tetapi kehadiran Anda di sini itu sudah merupakan berkah, karena Anda mengumpulkan jasa kebajikan di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang berarti gitu ya, berkah di tempat ini ketika Anda datang melakukan kebajikan di sini. Dan ini juga merupakan berkah dari sisi Sangha, bisa melihat upasaka upasika yang berkeyakinan gitu ya. Jadi kembali lagi, ini jangan jadi salah paham ya, bukan untuk menuntut Anda datang untuk bawa dana gitu, bukan ya, tapi untuk Anda melakukan lebih banyak kebajikan. So what is the meaning of propagation of the Buddha Sasana? Make the more place as a Patirupa Desa, as a place of the wholesome people. Okay? For example, when we reside in the Vihara, these 4 assembly, yes, this is a Patirupa Desa. In the morning, we go arms round. We go Pindachara to the city, to the village. So the 4 assembly start to move out. And all the places we reach, that's the Patirupa Desa. The people are seeing 4 assemblies, 4 wholesome gatherings who are practicing the wholesome actions. Okay? We are expanding the area
the boundary of the Patirupa Desa. I think this is a propagation of the Buddha Sasana. We don't need to all the human being. We don't need to change all the human being as Buddhists. It is not possible. Okay, just be a good person, and then just be a good person who is making the place more place as a good place and suitable place. This is a way we are helping the world, helping the human being to improve their place with wholesome actions. Nah, apa yang dimaksud sebagai mempropaganda Buddha Sasana gitu ya, menyebarkan Buddha Sasana, yaitu membuat satu tempat menjadi pati rupa desa, di mana tempat di mana orang-orang melakukan kebajikan. Jadi ketika misalnya 4 perkumpulan ini, tadi kan di mana ada 4 perkumpulan ini, maka disebut sebagai tadi pati rupa desa. Di pagi hari misalnya saat pindah cara ke kota, ke desa gitu ya, lebih ke dalam gitu ya, 4 perkumpulan ini mulai bergerak. Semua tempat yang kita capai, kata Sayadaw gitu ya, disebut sebagai pati rupa desa. Kenapa? Karena orang-orang bisa melihat 4 perkumpulan tadi mempraktekkan tindakan-tindakan bajik atau berjasa atau kusala. Jadi kita memperluas gitu ya, memperluas batasan dari pati rupa desa, karena kita mengunjungi tadi ya kota, desa gitu ya, semakin kemana gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah semua orang itu menjadi Buddhis. Itu tidak mungkin. Tetapi jadilah orang yang bajik, yang membuat tempat-tempat itu menjadi tempat yang bajik, tempat yang sesuai, tempat yang pantas. Ini adalah cara kita untuk membantu dunia, membantu makhluk-makhluk, yaitu membuat suatu tempat dengan melakukan banyak sekali tindakan kusala gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai mempropaganda, memperluas Buddha Sasana. So what is the most fundamental or minimum size of the boundary of Patirupa Desa? What do you think? I think this kanda. Huh? This body, this kanda. If our body can be occupied with the mind, with wholesome bodily action, verbal action, and mind action, our kanda itself would be the boundary of the minimum boundary of the Patirupa Desa. Okay? When our kanda can be cultivated with the wholesome action, anywhere this kanda reach, arrive, or stay, the place will be the Patirupa Desa, the suitable place, blessed place. So this is a way how we cultivate oneself with the wholesome actions, how to change the world in a better, as a better place. We cultivate ourselves, this kanda, we have to fulfill with wholesome deeds. If we can cultivate in our kanda, we ourselves become a Patirupa Desa. If we stay in a monastery, this Vira Dhammadayada will be the Patirupa Desa. If we move out, that place also can be the expansion of the Patirupa Desa. This is the way to help the world to be better, to be more wholesome. That's the meaning of propagation of the Buddha Sasana, that I think. Jadi apakah hal yang paling penting, arti dari pati rupa desa ya, pati rupa desa yang paling penting? Apa menurut Anda? Tubuh ini ya, kanda itu, salah satu kanda itu adalah tubuh. Jika tubuh kita mengumpulkan kebajikan, jadi melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, maka ini adalah batasan
paling minimum dari pati rupa desa. Jadi tubuh kita itu juga merupakan pati rupa desa ya, karena kita melakukan tindakan kebajikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Kemudian ketika kita mengumpulkan kanda kita ini, mengumpulkan kusala-kusala ini, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berdiam, maka tempat itu akan menjadi tempat yang sesuai, tempat yang penuh berkah atau pati rupa desa. Inilah cara kita mengembangkan diri kita melalui kusala ataupun tindakan-tindakan bajik yang kita lakukan. Dengan demikian, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi melalui kanda yang kita miliki, kita melakukan perbuatan-perbuatan bajik atau berjasa. Jika kita bisa mengembangkan kanda kita ini menjadi pati rupa desa, maka ketika kita berdiam sedang di sini di Wihara Dhammadayada, maka Dhammadayada menjadi pati rupa desa ataupun tempat yang sesuai, tempat yang penuh berkah. Dan ketika kanda kita ini, tubuh kita ini bergerak keluar ya, kita ke tempat lain, maka tempat itu tempat di mana kita mulai memperluas pati rupa desa. Ini adalah cara kita untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih bajik, lebih banyak kusala. Kita membantu dunia untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan melakukan lebih banyak kusala. Inilah menurut saya yang disebut sebagai mempropagandakan Buddha Sasana. With this right understanding and right view on our value of our life, the value of our place, let us complete the other two kinds of the punya kiriya vatu, patidana and pattanumodana, sharing merit and rejoicing the sharing. Jadi dengan pengertian ataupun pandangan benar, nah dalam kehidupan kita, maka marilah kita mengetahui nilai dari tempat di mana kita berada untuk memenuhi mengkomplitkan memenuhi semua dari punya kiryawatu. Mari kita melakukan dua punya kiryawatu, yaitu patidana, melakukan pelimpahan jasa, dan pattanumodana, turut bersukacita atas jasa kebajikan yang telah dilakukan. Sadhu, sadhu, sadhu.